Selamat pagi Pak Zubel dan teman-teman sekalian. Pada hari ini perkenalkan nama saya Angelin Marcelina dari kelas 12 IPS 1 akan mempresentasikan tugas presentasi PPKN SMA Permai tahun 2020 mengenai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di negara Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada 4 poin yang akan saya jelaskan pada presentasi hari ini. Yang pertama merupakan pengertian dari IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi itu sendiri. Yang kedua merupakan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia. Yang ketiga merupakan dampak perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Dan yang terakhir merupakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam ilmu pengetahuan teknologi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian dari IPTEK. IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu merupakan sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi IPTEK ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi, ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Namun sebenarnya apa makna sebuah teknologi itu? Kata teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu, karena dorongan untuk hidup yang lebih nyambung, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Jadi, sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi. Meskipun istilah teknologi belum digunakan, istilah teknologi berasal dari kata tekne atau cara dan logos, atau juga disebut dengan pengetahuan. Jadi, secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Perkembangan iptek di Indonesia. Ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu merupakan kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat bisa dipisahkan dari lembaga pendidikan, di mana pada abad 20 peran ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berarti bagi lembaga pendidikan. Sehingga pada abad 20 mampu mendorong lebih cepat dalam industri, informasi, komunikasi, transportasi, dan pertanian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tertinggal jauh dan sangat memprihatinkan dibanding negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, bahkan pula di negara-negara Asia lainnya, misalkan Jepang dan Cina. Karena hal-hal seperti terbatasnya tingkat pendidikan seseorang, kurangnya keinginan dari pemerintah maupun perusahaan swasta yang ada di Indonesia untuk melakukan ahli teknologi dan kurangnya inovasi teknologi di Indonesia. Dampak perkembangan iptek di Indonesia. Pada presentasi slide ini, saya akan menjelaskan dua aspek, yaitu yang pertama merupakan aspek positif, dan yang kedua merupakan aspek negatif. Dari segi aspek positif itu sendiri, yang pertama merupakan dapat meringankan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Contoh realnya atau nyatanya yang dapat kita rasakan setiap harinya merupakan masalah-masalah kita yang kita hadapi dapat kita search dalam internet. Maka dari itu, sekarang karena diadakannya iptek, semua menjadi lebih mudah. Yang kedua merupakan dapat membuat segala sesuatunya menjadi lebih cepat dan mudah. Contoh nyata yang dapat kita rasakan sehari-hari merupakan adanya aplikasi Grab atau aplikasi Gojek. Dengan hadirnya aplikasi-aplikasi ini, dapat mempermudah kita untuk mengirim atau memesan barang secara langsung tanpa repot. Dan yang ketiga merupakan iptek juga membawa manusia ke arah yang lebih maju dan modern. Maksud dari iptek membawa manusia ke arah yang lebih maju dan modern ini merupakan bahwa dikarenakan berkembangnya terus ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kita yaitu Indonesia, maka manusia atau masyarakat Indonesia pun akan mengarah ke kehidupan yang lebih maju dan modern baik dalam fisik maupun pemikiran atau pengetahuan. Yang kedua merupakan dari aspek negatif. Yang pertama merupakan dapat merusak moral, di mana iptek menjadi media iptek yang dapat mempengaruhi moral dari seseorang. Sepertinya, misalnya, konten yang berbau negatif dan hal yang lainnya. Karena iptek merupakan jangkauan yang luas, maka jika ada konten-konten yang berbau negatif atau lainnya, dapat tersebar dengan sangat cepat, dan itu merupakan hal yang buruk. Yang kedua merupakan dapat menimbulkan polusi. Perkembangan iptek yang semakin pesat dan banyak dimanfaatkan. Akan tetapi di samping itu banyak sekali polusi pencemaran yang dihasilkan dari perkembangan iptek itu sendiri.
Dan yang terakhir merupakan dapat membuat orang semakin malas. Karena iptek memiliki tujuan untuk mempermudah dan memanjakan manusia, jadi manusia akan semakin malas sebab sudah ada teknologi yang dapat menggantikan dirinya bekerja. Dapat kita rasakan contoh real ini, masyarakat semakin banyak yang bermalas-malasan tidak bekerja. Karena banyaknya tenaga kerja manusia yang digantikan oleh robot-robot atau teknologi. Berikut merupakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam iptek. Yang pertama merupakan Bapak Basrarudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai Bapak B.J. Habibie. Yang kedua merupakan Bapak Warsito Purwotaruno, dan yang ketiga merupakan Bapak Khairul Anwar. Pada materi presentasi ilmu pengetahuan teknologi ini, saya akan menekankan lebih ke Bapak Warsito Purwotaruno. Jadi sebelum itu, siapakah Bapak Warsito Purwotaruno? Dokter atau Bapak Warsito Purwotaruno lahir di Karanganyar pada tanggal 15 Mei 1967. Bapak ini sekarang berusia 53 tahun. Bapak ini merupakan ilmuwan di Indonesia. Sama seperti anak desa pada umumnya, Warsito menghabiskan masa kanak-kanaknya dengan bermain di sawah dan memelihara ternak. Meskipun demikian, anak ke-6 dari 8 bersaudara ini termasuk siswa yang cermelang. Dia gemar sekali membaca buku dan juga mengisi waktu luang kosongnya dan hobi-hobinya untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecerdasan beliau juga tidak bisa dilepaskan dari peranan kedua orang tuanya. Sang ayah yang selalu mendorongnya untuk selalu maju, sedangkan sang ibu yang selalu memotivasi ia untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan dengan kesadaran, ketulusan, dan ketabahan. Penemuan beliau sebenarnya ada banyak sekali, namun saya akan menekankan contohnya dua saja yang terkenal. Yang pertama merupakan penemuan teknologi tomografi medan listrik, atau ECVT. ECVT ini terkenal sekali, karena temuan Warsito ini telah dipatenkan di Amerika dan Lembaga Peternakan PTO WO tahun 2006. Teknologi itu bahkan telah digunakan oleh NASA, atau Lembaga Antariksa Amerika Serikat, untuk memindai objek yang dianggap menjadi elektrika pada pesawat, tulang, atau yang lain-lainnya. Yang kedua merupakan beliau telah menemukan sistem pemindai yang mirip dengan CT scan dan MRI untuk melihat apa yang terjadi di dalam tubuh manusia. Tapi perangkat ini lebih canggih karena pasien tak perlu masuk ke dalam tabung seperti MRI yang cuma menampilkan gambar dua dimensi. Gambar yang dihasilkan dari ECVT ini dibentuk tiga dimensi, juga mampu membunuh sel-sel kanker. Bapak ini telah membuat ECVT dalam berbagai bentuk unik, adanya mirip helm berempat dan celana yang disesuaikan fungsinya untuk misalkan contohnya kanker otak, payudara, maupun prostat. Asal mula dari ECTV ini sebenarnya sangat panjang, namun saya akan ringkaskan saja intinya. Dr. Warsito mengembangkan Center for Tomograph Research Laboratory atau CTE-CH Labs, Edward Technology, pusat riset dan produksi sistem tomografi 4D yang pertama di dunia, di sebuah ruko 2 lantai yang terpusat di Tangerang, Banten. Lantai pertama ruko itu dijadikan warnet dan lantai keduanya merupakan laboratorium. Dr. Warsito bersama kawan-kawannya ingin mewujudkan cita-cita membangun institusi yang tidak kalah dengan institusi yang lainnya. Dari tempat itu pula lahirlah teknologi ECVT atau Electrical Capacitance Volume Tomography. Langkah Dr. Warsito sebagai peneliti sempat goyah karena hasil dari risetnya yang hilang tidak berbekas. Komputer kerjanya booster berkarakter tersambar petir, dan laptopnya pun tiba-tiba mati untuk bertahun-tahun, padahal sudah menciptakan alat yang berempat dimensi tersebut yang berbasis teknologi ECVT. Hilang begitu saja. Hari itu pun membuat bapak tersebut bingung, tetapi dia tidak mau menyerah terlalu lama. Lalu ia membongkar arsip dan catatannya, memulai riset kembali mulai dari awal untuk mewujudkan impiannya kembali, membentuk sebuah
institusi, yaitu yang dikenal dari CTE-CHL. Kerja keras dokter ini akhirnya menuai hasil pada tahun 2004. Ketika risetnya selesai tapi masih dalam bentuk prototipe, meski begitu temuannya segera menjadi incaran sejumlah perusahaan karakter termuka yang terkenal di Amerika Serikat dan lembaga antariksa NASA atau NASA. Sebab teknologi temuan Dr. Warsito mengungguli kemampuan CT scan dan MRI. Teknologi pemindai 4D pertama di dunia ini kemudian dipatenkan Dr. Warsito di Amerika Serikat pada Lembaga Paten Internasional (PTO) atau WO yang bernomor 60 atau 664,026 pada tahun 2005 dan 60 atau 70,529 pada tahun 2006. Hal-hal yang dapat kita pelajari dari Bapak tersebut, yaitu Bapak atau Dr. Warsito, dapat kita lihat bahwa Dr. Warsito ini memiliki karakteristik yang tidak mudah menyerah dan akan melakukan apapun demi mencapai tujuannya seperti yang saya lampirkan di presentasi ini. Dr. Warsito sempat kehilangan berkas-berkas pentingnya hilangnya dalam kebakaran akibat tersambar petir, tetapi walaupun begitu, dia tetap gigih untuk mencapai mimpinya. Kita dapat mengambil sikap gigih dan pantang menyerah dari Dr. Warsito. Sekian presentasi dari saya mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga presentasi ini telah bermanfaat kepada kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.